Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pelajaran sejarah, yaitu sejarah Indonesia kelas 11 ya. Kita akan membahas itu pergerakan nasional. Pergerakan nasional Indonesia di tahun 1908 sampai 1942. Di mana pada masa ini kita tentunya harus paham bahwa pergerakan nasional abad ke-20 ini atau setelah abad ke-19 ternyata ada suatu perbedaan dengan sebelum abad ke-19. Nah, tentunya kalian sudah tahu bahwa perbedaannya jelas. Sebelum abad ke-19 itu pergerakan nasional atau pergerakan itu masih bersifat kedaerahan, tapi di abad ke-19 yaitu sudah mulai terorganisir. Jadi kita perlu tahu bahwa ada perbedaan pergerakan nasional sebelum abad ke-19 atau sebelum abad ke-20 dan setelah abad ke-20. Nah, itu jadi tidak tergantung kepada pemimpin, tapi di sini jelas eh, sudah teratur ya. Ini kita lihat misalkan sekilas itu bisa Anda lihat. Nah, inilah ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20, perlawanan bersifat lokal. Nah, kemudian tidak terkoordinasi secara modern ya, dipimpin oleh tokoh masyarakat, kemudian mengutamakan kekuatan senjata, perlawanan dengan cara perang. Ini yang sudah kemarin sudah kita singgung juga ya. Jadi perjuangannya berarti belum terorganisir secara modern. Nah, ini sedangkan yang akan kita bahas itu ciri perlawanannya itu sesudah abad ke-19, yaitu jelas bersifat nasional tujuannya, karena mempunyai suatu tujuan yaitu ingin Indonesia merdeka, terkoordinasi secara modern, dipimpin oleh kaum terpelajar, cendekiawan. Ini lahirnya para cerdik pandai, kemudian menggunakan organisasi modern. Nanti mungkin ada organisasi yang ada materi khusus yang membahas mengenai organisasi yang muncul pada abad ke-19. Itu sudah ada persatuan, kemudian perjuangan sudah terorganisir secara modern. Nah, ini dan tidak tergantung pada satu orang pemimpin. Nah, kita bahas itu apa yang menjadi faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, faktor pendorong lahirnya Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia tentunya kita harus tahu dengan datanya kita mengingatkan kembali, yaitu materi yang awal dengan datanya bangsa-bangsa Eropa. Ternyata jelas bangsa Eropa ini masih wilayah kita, maka kita tidak diam saja, kita melakukan suatu perlawanan terhadap Inggris, terhadap apa Portugis, Spanyol, dan termasuk Belanda ya, POC itu. Jadi ada Belanda satu dan Belanda dua juga itu. Nah, itu kita harus bisa membedakan kalau di masa awal terhadap POC, mungkin itu jelas masih eh, belum terorganisir. Tapi di masa penjajahan Belanda kedua, jelas inilah yang akan kita bahas, yaitu sudah terorganisir. Maka adanya organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, ini ya. Nah, apa yang menjadi faktor pendorongnya? Faktor pendorongnya adalah ada faktor internal, ada faktor eksternal. Karena tadi kembali lahirnya golongan terpelajar akibat dilaksanakannya politik etisi politik pada masa yaitu apa? Pada masa yaitu penjajahan Belanda kedua. Nah, ini ya, karena ternyata adanya balas budi itu. Kemudian kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi akhirnya mendorong bahasa Indonesia untuk saling memberi kabar berita. Nah, ini jadi tidak se, apa kedaerahan, akhirnya ada komunikasi di sini. Perasaan senasib sependeritaan sebagai bangsa yang dijajah. Oke, ya jadi sama kita banyak daerah-daerah kita yang dijajah. Kekayaan, kenangan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia. Nah, kalau kita melihat lagi ke masa lalu, yaitu seperti halnya ada kerajaan-kerajaan di masa Hindu Buddha, Islam, lagi di zaman kerajaan apa eh, Majapahit. Nah, ini ya, inilah di kenangan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia. Jadi kita juga zaman dulu itu ya jaya ya. Sebenarnya penderitaan akibat penjajahan.
Nah, mayoritas bangsa Indonesia jelas ini beragama Islam sehingga muncul persatuan Indonesia. Itulah faktor internal. Faktor eksternal, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang Rusia-Jepang tahun 1905. Jadi ternyata Jepang mendapatkan suatu kemenangan, akhirnya jelas Jepang bisa masuk ke wilayah kita. Nanti ada khusus pembahasannya. Ternyata Jepang akhirnya membawa apa eh, 3A mungkin ya. Nah, akhirnya dia bisa menguasai wilayah kita. Nah, itu. Nah, karena munculnya pergerakan nasional di negara-negara Asia lainnya seperti di Tiongkok, India, dan Turki ini, jadi munculnya nasionalisme. Nah, ini juga membawa pengaruh terhadap kita. Pengaruh paham-paham baru itu sepertinya adanya nasionalisme, ada rasa sosialisme, liberalisme, ingin adanya suatu kebebasan dan adanya demokrasi. Adanya penjajahan Belanda, adanya pengaruh pemikiran dari cendekiawan Islam dunia. Nah, itu jadi ada pengaruh-pengaruhnya. Akhirnya kita lahirlah pergerakan nasional untuk mengusir yaitu para penjajah, terutama pada saat itu jelas kita tekankan yaitu mengusir apa masa penjajahan Belanda kedua, yaitu karena di tahun 42 yaitu jelas kita dijajah lagi oleh pihak Jepang ya, tapi kita menekankan kepada organisasi pergerakan nasional yang ternyata ini yang modern ya, karena masuk ke abad setelah abad ke-19. Nah, sifat dan strategi organisasi pergerakan nasional Indonesia berarti dengan munculnya pergerakan-pergerakan nasional itu jelas ada yang bersifat moderat, ada yang bersifat radikal. Nah, moderat itu jelas strategi perjuangan itu kooperatif ya, mau bekerja sama dengan kaum penjajah. Tapi jelas kita juga memanfaatkan kesempatan di sini. Kemudian tujuan organisasi disampaikan secara tersamar, tidak terang-terangan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu ya. Jadi kita eh, apa kerjasama ya, jadi secara lunak mungkin ini bisa kompromi. Contohnya nanti ada organisasi modern dan pertama itu ada Budi Utomo. Itulah Budi Utomo merupakan suatu organisasi pertama dan modern karena dia mempunyai suatu tujuan kemajuan yang selaras untuk nusa dan bangsa. Nanti kita lebih bahas lagi secara lebih luas, kita bahas yaitu contoh-contoh organisasi yang moderat ya, nanti satu persatu di minggu depan seperti hanya Budi Utomo, Masyarakat Islam, Muhammadiyah, NU, Taman Siswa, Parindra Gapti. Begitu juga yang radikal ya, yang keras. Strategi perjuangan ini jelas non kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan kaum penjajah, maka dia gerakannya keras, radikal. Karena apa? Karena ingin Indonesia merdeka. Nanti apa organisasinya? Organisasinya yang dilakukan oleh PNI, oleh Indonesian Party, ya, oleh PKI, oleh PI, Perhimpunan Indonesia ini satu persatu akan Ibu bahas di minggu berikutnya. Bagaimana bisa dipahami? Pertemuan kali ini sampai di sini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.